Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil khitabah wal khitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang insya Allah arif lagi bijaksana, dan tak lupa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran the King of the King, the Lord of the world, and the creator in this everything universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Saya Iza Ikramatus Sa'adah dari Universitas Negeri Surabaya akan menyampaikan sedikit dakwah dengan tema Rahmatan lil Alamin dan nilai toleransi dalam Al-Quran. Sahabat Da'i-Da'iyah, berbicara tentang agama adalah hal yang sangat fundamental bagi masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki masyarakat majemuk yang sudah termasuk dalam salah satu bangsa multikultural dengan tingkat religiusitas yang sangat mapan. Kemajemukan ini dapat terus terjaga sebab masyarakat di Indonesia menjalin hubungan sosial dilandasi dengan rasa toleransi, tawasul, dan lain-lain. Hal ini merupakan modal utama untuk membangun masa depan bangsa yang lebih maju. Islam rahmatan lil alamin merupakan Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan rasa kasih sayang dan damai di seluruh alam. Mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dengan landasan firman Allah pada Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Firman tersebut menjelaskan bahwa diturunkannya Nabi Muhammad ke muka bumi ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sudah meneladankan, tinggal kita sebagai umatnya yang melanjutkan. Hal ini juga dipertegas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 pada kalimat ummatan wasatun, yaitu umat pertengahan. Selama 23 tahun perjuangan kenabiannya, Rasulullah selalu konsisten menggunakan pendekatan dialog sehingga misi lintas suku, budaya, dan agama dapat dicapai dengan baik. Kala itu, Rasul berjuang menegakkan risalah Islam di muka bumi ini. Sangat banyak sekali tantangan yang telah dilalui beliau, berupa cacian, makian, siksaan, pemboikotan, bahkan rencana pembunuhan. Namun Rasul tidak terjemih. Beliau tetap menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini agar menjadi teladan bagi seluruh umat. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah, dan beliau pun menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Mungkin kita tidak bisa sempurna seperti Rasulullah, karena Rasulullah adalah manusia sempurna, manusia agung yang terbaik di sepanjang sejarah. Tetapi paling tidak kita sebagai umat muslim mampu berkomitmen sebagai al-qudwah, dan dengan penuh harap agar generasi mendatang mampu menebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh terkait kebebasan beragama, yakni tidak membeda-bedakan entah itu suku, budaya, dan agama apapun itu. Rasulullah juga memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural ini. Ketika di Madinah, beliau mendeklarasikan Piagam Madinah yang berisikan tentang jaminan hidup damai dengan umat agama lain. Begitu juga ketika menaklukkan Makkah, beliau menjamin kepada setiap orang, bahkan kepada musuh yang ditaklukkannya, agar tetap merasa aman dan nyaman. Selama lebih 12 tahun di Mekah, perjuangan beliau sangat penuh dengan resiko, dan Rasul nyawanya pun hingga terancam. Tetapi beliau meminta kepada para sahabat untuk tetap bersabar, tidak menggunakan kekerasan dan pemaksaan, apalagi pembunuhan. Pada tahun ke-12 masa kenabiannya, Rasulullah memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah ini pun beliau tetap konsisten menggunakan pendekatan peradaban, yakni ketenangan masyarakat dan kebebasan beragama, dan juga kebebasan dalam melakukan ajaran agama masing-masing yang telah dituangkan dalam Mitsaq Madinah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Berbicara tentang rahmatan lil alamin, hak atas surga ada pada sifat rohimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mendapat kerohiman ini adalah orang-orang mukminin. Rahman dan Rahim adalah dua sifat Allah yang mewujudkan rasa kasih sayang dan pengampunannya yang tak terbatas. Menghayati sifat-sifat itu menjadikan kita sebagai manusia yang memiliki kasih sayang, berempati, dan pastinya selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus mengimplementasikan atau memanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari sifat-sifat tersebut, yakni ketika berinteraksi sesama manusia, alam semesta, dan bahkan pada hubungan kita dengan Sang Pencipta. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa rahmatan lil alamin adalah bersatunya karunia Allah yang terlingkup dalam kerahmanan dan kerahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu sebagai umat Islam yang ingin bahagia hidupnya dunia hingga akhirat, marilah kita wujudkan Islam rahmatan lil alamin dengan cinta saling mendidik, bukan dengan murka saling menghardik, dengan kasih saling mengasihi, bukan dengan saling benci dan saling mencaci maki. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi